Coba bayangkan Anda sedang berdiri di bawah terik matahari yang sangat menyengat ya, tepatnya di pedalaman hutan Kalimantan Barat. Oke, cuacanya pasti sangat lembab. Sangat lembab. Nah, di hadapan Anda ada seorang petani yang sudah memanen karet sejak subuh. Dia memetik sehelai daun hijau dari sebuah pohon dan dia tidak merebusnya atau mengolahnya sama sekali. Ya, dia cuma mengunyah daun itu mentah-mentah kan? Betul sekali. Dia hanya mengunyahnya secara perlahan. Dan dalam beberapa menit, raut kelelahannya memudar. Kayak dia punya stamina baru yang bikin dia bisa mengayunkan parang berjam-jam tanpa lelah. Dan bagi komunitas di sana, daun ini kan sebenarnya bukan obat medis ya. Ini lebih ke bahan bakar sehari-hari. Benar. Sama lazimnya kayak Anda meminum secangkir kopi panas di pagi hari. Cara. Sesuatu yang sangat organik, yang menyatu dengan budaya lokal. Tapi coba kita melintas ribuan kilometer ke Amerika Serikat. Pemandangan organik tadi menguap begitu saja. Daun hijau yang persis sama ini tiba-tiba menjadi pusat pertempuran hukum yang sangat brutal. Iya, berubah jadi sangat kontroversial. Benar-benar kontroversial. Kita bicara tentang penyitaan besar-besaran di perbatasan, peringatan bahaya level tertinggi dari FDA, dan perdebatan sengit di pengadilan federal. Seolah-olah daun ini punya identitas ganda yang membelah dunia ya. Persis. Dan kontras inilah yang mengawali sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita akan membedah segala hal tentang kratom atau secara botani disebut Mitragina speciosa. Dan kita sudah menumpuk banyak sumber di atas meja. Iya, kita punya banyak dokumen hari ini. Mulai dari peringatan resmi FDA, studi klinis dari Nature Scientific Reports, sampai literatur sosiologis tentang penggunaannya. Kita mau cari tahu apakah ini keajaiban botanik kuno atau cuma mitos medis yang sangat berbahaya. Pendekatan multidisipliner ini penting sekali ya. Karena Anda tidak bisa menyimpulkan apa itu kratom cuma dari kacamata hukum atau cuma dari lensa mikroskop di lab. Kita harus merangkai semuanya. Oke, mari kita coba urai ini ya. Kayaknya mustahil paham kepanikan di barat tanpa melihat akar tradisinya dulu. Secara botani, kratom ini ternyata masih satu keluarga dengan kopi. Ya, keluarga Rubiaceae. Betul. Dan di Asia Tenggara, literatur menyebutkan daun ini dikonsumsi dalam dosis rendah sebagai stimulan. Efeknya kira-kira setara meminum 3 cangkir espresso berturut-turut. Tapi tanpa membuat tangan Anda gemetar kan? Nah itu dia, bersih banget efek energinya. Dan catatan historisnya bahkan lebih kaya dari itu. Kalau kita lihat literatur dari tahun 1836 di Semenanjung Malaya, masyarakat sudah memakainya untuk medis tradisional. Wah, tahun 1836. Ya, mereka tidak cuma pakai untuk disentri atau nyeri. Tapi ada satu fungsi spesifik, mereka menggunakannya sebagai jalan keluar dari kecanduan opium. Tunggu dulu, mereka pakai daun ini untuk mengatasi gejala putus obat opium di tahun 1830-an. Betul. Daun ini meredam penderitaan mereka saat mencoba lepas dari opium. Luar biasa. Ini kayak punya sepupu kopi yang eksentrik ya. Anda minum di pagi hari untuk kerja, tapi kalau dosisnya diubah, tiba-tiba dia berubah fungsi jadi peredam rasa sakit yang berat. Analogi yang bagus. Tapi pertanyaannya, bagaimana daun kuli bangunan di Asia Tenggara bisa mendarat di laci meja kelas menengah di Amerika? Perpindahan itu sebenarnya didorong oleh krisis medis modern. Di Asia, profil penggunanya kan jelas ya. Pria pertengahan 30-an, buruh kasar, butuh untuk bertahan hidup dari kerja fisik. Ya, murni fungsional. Tapi di Amerika Serikat, kita melihat apa yang sosiolog sebut sebagai paradoks barat. Nah, paradoks ini kelihatan banget dari angkanya. Survei SAM-HSA tahun 2021 memperkirakan ada 1,7 juta pengguna kratom di Amerika. Bahkan asosiasi advokasinya bilang bisa sampai 15 juta orang. Bayangkan, 15 juta. Dan profil mereka bukan buruh tambang. Mayoritas pria kulit putih paruh baya, pendapatan di atas $35.000, punya asuransi kesehatan swasta, dan lulusan perguruan tinggi. Sangat berkebalikan dengan profil aslinya ya. Kenapa bisa melompat sejauh itu demografinya? Alasannya adalah hilangnya kepercayaan terhadap sistem medis konvensional, terutama terkait nyeri kronis dan epidemi opioid. Kelompok berpendidikan ini terjebak kecanduan obat resep. Oh, jadi saat dokter menghentikan resep mereka, mereka putus asa. Betul. Mereka mencari jalan keluar dan beralih ke kratom karena ada asumsi psikologis di barat bahwa sesuatu yang alami itu otomatis aman.
Mereka melakukan pengobatan mandiri. Asumsi alami berarti aman itu selalu bikin saya nyinyir ya. Maksud saya, singa dan bisa ular kobra juga sangat alami, tapi Anda pasti nggak mau berurusan sama mereka kan? Benar sekali. Disinilah pembahasannya jadi sangat menarik. Ini memunculkan teka-teki biologi. Bagaimana satu daun bisa punya kepribadian ganda? Dosis rendah bikin melek kayak kopi, tapi dosis lain meniru efek opioid. Teka-teki itu mulai terjawab saat kita bawa daun ini ke laboratorium. Studi dari Nature Scientific Reports menunjukkan bahwa kratom sama sekali bukan satu zat tunggal. Maksudnya, ada banyak campuran di dalamnya. Bayangkan daun ini sebagai pabrik kimia mini. Dia memproduksi lebih dari 40 jenis senyawa alkaloid yang berbeda pada saat yang sama. 40 senyawa masuk ke tubuh kita bersamaan. Pantesan rumit. Ya, tapi dari puluhan itu, riset selalu fokus pada dua pemain utama. Pertama, mitraginin yang paling melimpah. Dan kedua, yang namanya agak panjang, 7-hidroksimitraginin. Kita sebut saja 7-OH ya, biar lebih gampang. Setuju, 7-OH. Nah, pemisahan dua alkaloid ini sangat krusial. Mitraginin memang dominan, tapi 7-OH inilah yang bikin ilmuwan farmakologi membunyikan alarm bahaya. Kenapa? Apakah jumlahnya banyak? Tidak, secara alami 7-OH itu konstituen minor, kurang dari 2% dari total alkaloid daun segar. Tapi, potensinya untuk mengaktifkan reseptor mu opioid di otak kita itu jauh lebih besar dari mitraginin. Wow. Bahkan dilaporkan lebih kuat dari morfin murni. Oke, ini bagian di mana kita harus membedahnya pelan-pelan karena mekanismenya gila banget. Mari kita pakai analogi. Bayangkan reseptor nyeri di otak kita ini seperti sistem kelistrikan di sebuah gedung. Oke. Saat Anda minum opioid resep seperti fentanyl, obat itu masuk ke gedung, menemukan saklar, dan menyalakan lampu yang meredakan semua rasa sakit. Tepat. Tapi masalahnya, menyalakan lampu itu otomatis memicu alarm kebakaran darurat, yang langsung menyemprotkan air ke seluruh ruangan dan, merusak segalanya kan? Analogi gedung itu sangat akurat. Di dalam tubuh kita, semprotan air yang merusak itu adalah jalur sinyal seluler yang disebut rekrutmen beta-arestin 2. Beta-arestin 2, oke? Ya, saat opioid klasik memblokir nyeri, mereka juga merekrut protein ini. Dan protein inilah biang keladi depresi pernafasan. Otak Anda berhenti menyuruh paru-paru bernapas, lalu terjadi overdosis, fatal. Nah, dari yang saya baca di studi Nature itu, kratom berhasil melakukan sesuatu yang rasanya mustahil. Alkaloidnya masuk ke gedung reseptor kita, menyalakan lampu pereda nyeri, tapi mereka meretas sistemnya. Meretas bagaimana maksud Anda? Alarm kebakarannya sama sekali tidak tersentuh. Kratom pakai pensinyalan J-protein, semacam saklar sunyi yang meredakan nyeri tanpa menyentuh jalur beta-arestin 2 tadi. Ya, secara farmakologis memang begitu. Artinya lampunya nyala, tapi paru-paru Anda nggak berhenti bernapas. Bukankah ini secara harfiah adalah cawan suci di dunia medis untuk menyembuhkan nyeri? Kalau kita cuma melihat dari sudut pandang depresi pernafasan, ya ini terlihat seperti cawan suci. Uji coba pada hewan membuktikan subjek yang diberi mitraginin murni tidak berhenti bernapas. Bahkan mereka ngurangin konsumsi morfin mereka sendiri kan? Betul. Mitraginin murni punya potensi penyalahgunaan yang rendah. Tapi, kita tidak boleh melupakan alkaloid kedua kita, si 7-OH tadi. Si 2% yang kekuatannya ngalahin morfin. Iya. Meski dia tidak memicu berhentinya napas, 7-OH membawa masalah berbeda. Ikatannya yang kuat di reseptor memicu pelepasan dopamin masif di pusat penghargaan otak. Oh, jadi kembali ke analogi gedung tadi. Iya, orang di dalam gedung memang tidak tenggelam oleh air alarm kebakaran, tapi gedungnya sekarang dipenuhi pesta dopamin yang sangat adiktif. Mereka nggak mau keluar dari gedung itu. Paham? Jadi 7-OH punya resiko ketergantungan yang nyata ya? Sangat nyata. Dan saat Anda minum teh atau kapsul kratom, Anda kan nggak bisa milih cuma nelan mitraginin aja. Anda menelan seluruh kompleksitasnya. Wow, jadi dapat pereda nyeri tanpa risiko henti nafas, tapi otak dijebak siklus kecanduan. Masuk akal kalau ada gejala putus obat. Tapi tunggu dulu, kalau masalahnya cuma ketergantungan dan bukan kematian mendadak, kenapa UGD di Amerika nerima ribuan panggilan keracunan kratom? Nah, teka-teki gawat darurat itu membawa kita pada krisis standarisasi di industri suplemen.
Apa hubungannya dengan standarisasi? Apa yang diteliti di lab dengan kemurnian 99% itu beda jauh dengan bubuk hijau yang dijual di botol plastik di pom bensin atau internet yang nggak diregulasi. Oh, ini balik lagi ke studi ekstensif dari Nature tadi. Penelitinya cerdas banget. Mereka nggak cuma meneliti daun di pohon. Mereka pergi ke pasar, beli 53 produk komersial berbeda, lalu menganalisis isinya. Dan temuan mereka membuktikan bahwa pasar ini pada dasarnya adalah lotre kimia yang gila. Lotre kimia, pas banget istilahnya. Dari 53 produk, mereka menemukan 2 kemutipe yang berbeda tajam. Perbedaan utamanya ada di satu alkaloid bernama speciofolin. Ada produk dengan speciofolin sangat tinggi, dan ada yang sangat rendah. Yang bikin saya ternganga, tes DNA membuktikan 99% sampel itu murni dari spesies yang sama, Mitragina speciosa. Tapi konsentrasi speciofolinnya bisa bervariasi sampai 90 kali lipat antar produk. Perbedaan 90 kali lipat itu terjadi karena faktor alam yang nggak bisa ditebak. Usia daun, tanah, kelembaban, durasi pengeringan, semuanya mengubah susunan kimiawi secara radikal. Terus apa bedanya speciofolin ini dengan mitraginain? Speciofolin sama sekali tidak menempel pada reseptor opioid di otak kita. Gila! Jadi ini rolet Rusia versi botani. Bulan ini Anda beli botol A, dapat efek pereda nyeri. Bulan depan beli botol B, isinya didominasi alkaloid yang nggak berinteraksi dengan rasa sakit sama sekali. Iya, inefektivitas itu satu masalah. Tapi bagian yang lebih mengerikan adalah bahaya tersembunyi yang terjadi di dalam hati kita. Hati sebagai organ pembuangan kita. Gimana interaksinya? Di dalam hati Anda ada sekumpulan enzim pekerja keras bernama cytochrome P450. Bayangkan enzim ini sebagai mesin insinerator biologis. Tugasnya membakar racun dan membersihkan sisa obat resep agar tidak menumpuk di tubuh. Oke, jadi mereka ini petugas kebersihannya. Terus, apa yang dilakukan kratom ke para petugas ini? Studi membuktikan bahwa alkaloid kratom bertindak sebagai penghambat enzim yang sangat kuat. Saat masuk ke hati, kratom pada dasarnya mematikan mesin insinerator tersebut. Ya ampun. Biar saya perjelas mekanismenya. Mengkonsumsi kratom bareng obat resep harian itu ibarat Anda sengaja menyumbat pipa wastafel. Karena enzimnya dimatikan. Analogi yang sangat akurat. Lalu Anda terus menyalakan keran air, yang mana keran itu adalah obat darah tinggi atau antidepresan harian Anda. Karena mampet, obat-obat itu meluap dan membanjiri tubuh dengan racun. Tepat sekali secara biokimia. Kalau Anda minum amlodipin untuk darah tinggi, tubuh butuh enzim untuk membuang sisa dosis kemarin. Saat kratom melumpuhkan enzim itu, obat yang aman tiba-tiba berakumulasi jadi toksik yang fatal. Ada contoh kasus nyatanya nggak? Ada laporan kasus seorang pria 32 tahun dilarikan ke UGD. Kulit dan matanya menguning parah, kelelahan ekstrim, dan fungsi hatinya hancur. Apa yang dia konsumsi? Dia mengonsumsi sekitar 60 pil ekstrak kratom dalam seminggu. Tapi dia juga meminumnya bersama acetaminophen, obat pereda nyeri biasa ditambah alkohol. Wah. Dalam kondisi normal, hatinya mungkin masih bisa menangani acetaminophen dan alkohol. Tapi karena kratom mematikan mesin pembersihnya, dosis acetaminophen standar itu berubah jadi overdosis masif. 60 pil, pereda nyeri, alkohol, dan mesin hatinya mogok total. Nggak ada peluang bertahan. Pantesan ini jadi medan pertempuran hukum. Kalau kita gabungkan potensi medis, produk komersial yang isinya kayak lotre, dan risiko hati yang hancur, wajar kalau regulator panik kan? Ya, makanya sikap FDA sangat keras dan tanpa kompromi. Mereka menolak semua permohonan menjadikan kratom sebagai obat tanpa resep atau suplemen makanan. Daftarnya panjang banget loh di dokumen FDA. Mereka menyoroti kerusakan hati, resiko kejang, sindrom ketergantungan zat, dan yang paling bikin miris, sindrom abstinensi neonatal. Di dalam rahim, janin terpapar alkaloid penekan rasa sakit. Terus pas lahir dan tali pusarnya dipotong, pasokannya berhenti mendadak. Betul. Sistem saraf bayi mengalami syok. Mereka lahir gemeter hebat, otot kaku, menangis tanpa henti karena mengalami gejala putus obat di hari pertama kehidupan. Mendengar bayi baru lahir kena gejala putus obat gara-gara ibunya beli suplemen di toko, itu bikin peringatan FDA terdengar sangat rasional. Tapi saya mau kita lihat data toksikologi dari CDC secara objektif. Ya, kita harus membedakan bahaya intrinsik daunnya dengan perilaku penggunanya.
Laporan CDC menyoroti bahwa dalam kasus kematian, kratom sangat jarang berdiri sendiri sebagai agen pembunuh tunggal. Ini poin krusial. Kalau kratom itu penumpang di mobil yang melaju ke jurang, biasanya ada zat mematikan lain yang pegang setir. Betul, praktiknya adalah polifarmasi. Di data itu, kratom sering banget ditemukan bersama fentanyl, heroin, atau benzodiazepin. Kita nggak bilang kratom aman, tapi jangan-jangan narasi publik menyalahkan hal yang salah. Pertanyaan valid. Penyalahgunaan mematikan hampir selalu melibatkan pencampuran. Ingat petani Asia di awal tadi? Mereka cuma ngunyah sehelai daun dan aman berabad-abad. Tapi di perkotaan modern Asia, ada fenomena yang disebut 4x100. Ramuan 4x100 ini. Racikan buat pemuda di sana kan? Isinya apa aja sih? Ini bom waktu buat sistem saraf. Mereka merebus daun kratom dalam jumlah banyak, mencampurnya dengan minuman bersoda yang manis. Terus, ini yang mematikan. Mereka menuangkan sirup obat batuk dosis besar yang mengandung codeine atau obat alergi seperti diphenhydramin. Astaga! Jadi mereka nyampur alkaloid kratom, opioid pernafasan, dan obat penenang alergi jadi satu sirup. Tepat. Ketiganya adalah depresan sistem saraf pusat. Saat diminum bersamaan, tubuh nggak kuat menanggung penekanan itu. Paru-paru berhenti, jantung melambat, lalu fatal. Sekali lagi, polifarmasi yang membunuh, bukan daun murninya. Ini ngasih kita lensa yang lebih jelas soal dilema FDA. Misi mereka kan menjaga keamanan publik. Mereka lihat rak toko dipenuhi produk kratom yang nggak pernah diuji klinis. Bahkan ada yang ditarik karena terkontaminasi bakteri salmonella. Dan logam berat. Membiarkan suplemen lotrek kimia yang bisa melumpuhkan hati dan mungkin terkontaminasi feses hewan dijual di pom bensin, itu kelalaian institusional. Regulasi memang wajib ada. Tapi di sisi lain, jutaan penggunanya bilang, kalau kalian larang total, kalian merampas pelampung penyelamat kami. Tanpa kratom legal, ratusan ribu orang yang nahan nyeri kronis bakal dipaksa balik ke opioid jalanan yang kayak fentanyl, yang jauh lebih mematikan. Sebuah kebuntuan kebijakan yang sempurna. Garis tipis antara melindungi dari produk tak berstandar dan risiko menciptakan krisis kesehatan publik baru akibat pelarangan. Dan perdebatan ini belum selesai di pengadilan. Perjalanan yang luar biasa panjang ya, eksplorasi kita hari ini. Dari kuli bangunan di hutan Kalimantan yang ngunyah daun buat lepas dari opium, lalu kita masuk ke lab melihat keajaiban G-protein yang menghindari henti nafas. Iya, sampai ke bahaya wastafel enzim hati yang tersumbat dan pertarungan legalitas di Washington. Ini benar-benar tabrakan brutal antara kebijaksanaan kuno dengan realitas komersial dan farmakologi modern yang tanpa regulasi. Sebuah studi kasus yang monumental. Sebagai penutup, saya ingin Anda yang mendengarkan merenungkan satu hal ini. Sains modern lagi berlomba di lab untuk mengisolasi satu molekul saja, seperti mitragenin, biar bisa dipatenkan jadi obat bernilai miliaran dolar. Tentu saja, untuk dipatenkan. Nah, dalam proses mereduksi alam jadi satu molekul murni itu, apakah kita justru menghancurkan keajaiban biologis dari keseluruhan daun yang sudah dipakai manusia ratusan tahun? Ataukah alam ini pada dasarnya terlalu liar dan berbahaya untuk dipercaya sama pengobatan modern? Sebuah paradoks yang mungkin baru akan terjawab setelah bertahun-tahun uji klinis yang melelahkan. Daun ini nggak akan menyerahkan rahasianya dengan mudah. Setuju? Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan mengurai kompleksitas ini bersama kami. Teruslah membaca, terus tantang apa yang Anda ketahui, dan jangan pernah berhenti memelihara rasa ingin tahu Anda. Sampai jumpa di penjelajahan pikiran kita berikutnya.